Halo pemirsa Unai TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mendiskusikan pelajaran skala sahabat di triwulan keempat, pelajaran yang kedua dengan judul Tanda-Tanda Keilahian. Bersama saya sebagai moderator Brevio Wibowo, mahasiswa filsafat tingkat 4. Dan ada dua narasumber yang menemani saya di sini. Halo, nama saya Moses Sarjono, saya mahasiswa filsafat tingkat 4. Halo, selamat sahabat untuk kita semua. Saya Gilbert Osvaldo, mahasiswa tingkat 3. Kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita, namun sebelum itu kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar kami boleh mengerti dan boleh kami aplikasikan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pelajaran kita di pelajaran kedua ini berjudul Tanda-Tanda Keilahian, di mana ini merujuk kepada keilahian dari seorang diri Yesus yang dipaparkan dalam Injil Yohanes. Dan kita lihat di sini ada beberapa mujizat di mana ini yang menandai keilahian daripada Yesus, dan juga tidak sampai di situ. Yesus juga ada bagian-bagian di mana mujizat yang dia lakukan itu merujuk kepada persamaan di Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat hal itu di sepanjang pelajaran kita. Nah, untuk pelajaran kita di hari Minggu, ya, di sini saya meminta kesediaan dari Bang Gilbert Osvaldo. Ya, apa sih tanda keilahian Yesus pada saat dia memberikan makan untuk 5.000 orang? Dan apa hubungannya dengan mujizat yang Musa juga lakukan pada Perjanjian Lama? Oke, terima kasih Saudara Brev atas pertanyaannya. Kalau kita lihat di pelajaran kedua tentang tanda-tanda keilahian, dan semenjak Yesus berada di dunia, dia selalu menunjukkan dan bahkan mempertahankan keilahiannya pada waktu-waktu yang tertentu. Dan penulis sekolah sahabat dan bahkan Yohanes sendiri, dia juga menunjukkan bahwa sangat penting bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu sementara menunjukkan keilahian Yesus. Itu sebabnya kita akan lihat di hari Minggu apa hubungannya tanda keilahian Yesus dengan memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ bertepatan atau dekat dengan hari raya Paskah. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu hari Paskah itu adalah peringatan pembebasan bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, harus ada anak domba Paskah yang harus apa? Menggantikan kematian anak sulung. Tetapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, Yesuslah yang telah mengorbankan dirinya sebagai lambang kematian Yesus di kayu salib. Dan itu sudah apa? Menggenapi seluruh anak domba Paskah dan juga hari raya Paskah. Karena Yesuslah yang adalah persembahan yang sempurna. Nah, kalau kita lihat apa maksud Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat di pelajaran hari Senin, itu ada berhubungan bahwa tujuan daripada Yesus memberi makan 5.000 orang itu oleh karena Yesus menggambarkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Jadi semua yang datang kepada Yesus melalui firman-Nya itu sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan itulah yang menandakan bahwa Yesuslah yang adalah pencipta, Yesuslah yang adalah penyelamat. Maka tanda keilahian yang diberikan oleh Yesus kepada 5.000 orang disaksikan pada saat itu. Dan apa hubungannya dengan Musa di Perjanjian Lama dengan Yesus? Maka di sini penulis sekolah sahabat kita, dia menempatkan Yesus sejajar dengan Musa dalam kitab Keluaran. Kalau kita lihat ada beberapa poin.
Yang pertama, waktu Paskah, Yohanes 6 ayat 4. Di situ menunjukkan pada pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 6 ayatnya ketiga, pada saat Yesus dipermuliakan di atas gunung, dan di situ ada 3 muridnya yang menyaksikan kemuliaan Yesus di atas gunung, dan itu juga sama seperti di kitab Keluaran pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 5 sampai 6, itu Yesus menguji Filipus. Oleh karena apa? Ketidakpercayaan Filipus. Dan itu juga sama dengan bangsa Israel pada saat diuji di padang gurun. Poin yang berikutnya, pengadaan roti, sama seperti Yohanes 6 ayat 11. Dan itu juga mengingatkan kita pada mana pada saat bangsa Israel. Dan yang poin yang berikutnya, pengumpulan sisa mana di Yohanes 6 ayat 12, itu menggambarkan atau mengingatkan kita akan pengumpulan mana oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan 12 bakul berisi sisa makanan yang dipungut, yang dicatatkan di Yohanes 6 ayat 13, itu juga menggambarkan jumlah yang sama dengan jumlah 12 suku Israel pada saat itu. Jadi artinya Di perjanjian lama, Musa sebagai pembebas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di perjanjian baru hingga pada saat kita sekarang, Yesuslah yang akan menjadi pembebas saudara dan saya sampai nanti kita akan tiba di kerajaan surga. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bang Gilbert. Nah, menjadi menarik di sini, di mana ketika Yesus datang ke dunia ini, dia ini kan sebagai Mesias ya, dia sebagai Mesias, dan itu sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama, ya kan? Dan harusnya orang Yahudi itu mereka tahu dong nubuatan-nubuatan yang udah diajarkan secara turun-menurun. Nah, mengapa sampai orang-orang Yahudi, bahkan murid-murid Yesus sendiri, tidak tahu tujuan Yesus datang di dunia ini? Untuk Bang Gilbert. Oke, terima kasih Saudara Brave. Kalau kita lihat di sini, pada saat Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Yahudi dan bahkan murid-muridnya pun tidak mempercayai bahwa dia adalah seorang Mesias duniawi yang akan membebaskan mereka dari penindasan Roma pada saat itu. Dan mereka pikir, dan bahkan murid-muridnya pikir bahwa Yesus yang akan menjadi pembebas mereka dan akan menjadi raja dunia pada saat itu. Tetapi maksud dan tujuan Yesus bukan hal demikian. Kalau kita lihat dengan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, itu sementara dia menunjukkan keilahiannya sebagai raja yang kekal. Kita harus lihat konteksnya bahwa raja duniawi itu bersifat sementara. Tetapi yang Yesus inginkan, makna daripada kedatangan Yesus yang pertama kali itu oleh karena Yesus adalah raja yang kekal. Dan di sini bukan saja mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan bukan itu maksudnya. Kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, di mana tujuan dari mujizat Yesus ini, seperti yang sudah saya singgung, itu untuk melihat bahwa Yesus adalah keilahian, tanda keilahiannya. Itu sebabnya kalau kita lihat, Yohanes mencatat ada beberapa kata yang sama, akulah aku. Kalau kita lihat di sini ada beberapa poin. Akulah roti hidup. Sama seperti yang saya singgung pada saat memberi 5.000 makan 5.000 orang. Di Yohanes 6 ayat 35 katakan, akulah roti hidup, katanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya apa? Kalau kita datang kepada Yesus, berarti secara tidak langsung kita sudah menerima Yesus sebagai raja yang kekal. Raja yang kekal. Yang kedua, akulah terang hidup. Akulah terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 14. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-5. Secara tidak langsung, Yesus sudah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dan bahkan murid-muridnya
kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja atau Mesias, maka kita juga harus mengikuti segala apapun yang Dia lakukan. Teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Raja yang yang akan Raja duniawi yang akan membebaskan penindasan. Karena mereka sudah lihat latar belakang Yesus. Yesus lahir, Yesus hidup dengan Yusuf yang adalah seorang tukang kayu, dan mereka tidak mempercaya hal itu. Tetapi hal yang harus kita perhatikan di sini adalah orang-orang Yahudi dan bahkan murid-murid Yesus, mereka secara tidak langsung mengeraskan hati mereka kepada Yesus. Oleh karena mereka menyadari bahwa hanya raja yang sementara, sedangkan raja yang kekal mereka tidak perhatikan. Itu sebabnya dalam kehidupan saudara dan saya, dimanapun Anda berada, kalau kita sudah menempatkan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai raja yang kekal, bukan raja yang sementara, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, ada kutipan yang menarik dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 415, dikatakan, kenyataannya bahwa ia atau Yesus mengaku diutus oleh Allah, ini pemikiran daripada orang-orang Yahudi, namun enggan dijadikan Raja Israel, sungguh merupakan rahasia yang tidak dapat mereka duga, bahwa secara tidak langsung penolakannya disalah tafsirkan. Jadi kedatangan Yesus pada pertama kali disalah tafsirkan. Mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk sebagai Raja duniawi, tetapi mereka tidak lihat bahwa Yesuslah Raja yang kekal, yang akan membebaskan kita semua daripada dosa dan akan menyelamatkan kita menuju kehidupan yang kekal. Baik, terima kasih Bang Gilbert. Jadi jelas ya bahwa ini juga faktor bahwa Yahudi pada waktu itu sedang dijajah oleh Roma, dan mereka berpikir bahwa Yesus ini bakal jadi ibaratnya revolusioner ya, menjadi pembawa kemerdekaan buat mereka, bukan lebih jauh lagi sebagai kemerdekaan dari dosa ya. Oke. Kita berlanjut pelajaran kita selanjutnya, di mana banyak mujizat-mujizat di sini tentang penyembuhan daripada Yesus. Ya. Kita lihat di pelajaran Selasa, contohnya ada penyembuhan orang buta. Dan ketika Yesus menyembuhkan, seharusnya di situ membawa sukacita. Namun yang kita lihat di sini justru ada konflik. Nah, apa konflik atau perpecahan ini ketika Yesus menyembuhkan orang buta tersebut, Bang Gilbert? Oke, terima kasih Saudara Brave. Kalau kita lihat di seluruh kitab Injil, Matius sampai Yohanes, pada saat Yesus memberikan satu mujizat, sudah barang tentu orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka menganggap bahwa Yesus adalah maka dikatakan Beelzebul. Dan mereka tidak mempercayai maksud daripada makna penyembuhan tersebut. Kalau kita lihat di hari Selasa itu Yesus menyembuhkan orang buta. Dan sebenarnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kisah daripada orang buta ini sebenarnya sudah selesai di ayatnya yang ke-7. Karena di ayat ke-7 katakan, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi kalau kita lihat di sini, orang buta ini sudah buta sejak dia lahir. Dan sebenarnya cerita ini sudah berakhir di ayat yang ke-7. Tetapi orang-orang Farisi pada saat itu ingin mencari kesalahan Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat 15, itu pertanyaan diberikan kepada orang buta itu. Pertanyaan pertama diberikan di ayat 15. Pertanyaan yang kedua diberikan di ayatnya ke-17. Pertanyaan yang ketiga diberikan di ayatnya yang ke-19. Oleh karena mereka tidak mempercayai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka menuduh Yesus. Dan kalau kita lihat, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka sementara mencari kesalahan Yesus. Oleh karena pada saat Yesus menyembuhkan orang buta ini jatuh pada hari Sabat. Dan pada hari Sabat, menurut tradisi orang Yahudi,
tidak boleh salah seorang pun yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, karena itu yang dikatakan di hukum, 10 hukum. Dan mereka menganggap bahwa Yesus menyembuhkan orang buta ini secara tidak langsung melanggar hukum Sabat. Tetapi tujuan daripada Yesus memberi mujizat pada hari Sabat, dan bukan hanya kepada orang buta ini, banyak sekali di Injil yang lain yang mencatatkan bahwa Yesus menyembuhkan orang atau memberikan mujizat pada hari Sabat. Oleh karena apa? Yang Yesus butuhkan bukan persembahan, tetapi apa? Belas kasihan. Dan itu yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka hanya mencari kesalahan daripada Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat sampai nanti orang buta itu dibawa kepada orang-orang Farisi, tetap orang buta itu tidak berkata apa-apa. Lalu di ayatnya yang ke-27 katakan, jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkan lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Jadi ini respon daripada orang buta itu. Karena sudah banyak sekali dipertanyakan tentang penyembuhan ini dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi respon daripada orang buta ini bahwa kenapa kamu tidak menjadi muridnya saja? Apa kamu menjadi muridnya? Oleh karena mereka mengeraskan hati mereka. Dan kalau kita lihat juga pada saat tuduhan itu berlangsung, tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus, itu juga ada peran setan di sana. Kalau kita lihat di buku Kerenduan Segala Zaman jilid 2 halaman 89 katakan, setan dan malaikat-malaikatnya ada di pihak orang Farisi. Malaikat-malaikat Allah berada juga di tempat itu untuk menguatkan orang yang penglihatannya sudah dipulihkan. Jadi setan ada di sana, Yesus dan malaikat-malaikat pun juga ada di sana. Untuk apa? Meyakinkan orang buta itu bahwa dia sudah disembuhkan. Bukan saya disembuhkan, dia sudah apa? Imannya sudah bertumbuh. Dan kalau kita lihat di sini, di ayat 36 sampai 38, disitulah respon daripada Yesus dan juga orang buta itu. Katakan, jawabnya, siapakah dia Tuhan? Pertanyaan yang dilontarkan daripada orang buta itu, supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37 kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Maka di ayat 38 katakannya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus pada saat itu. Jadi kalau kita lihat situ perpecahan di antara orang Farisi, itu oleh karena mereka mengeraskan hatinya kepada Yesus. Dan apa yang pelajaran yang bisa kita bawa dari sini? Yaitu pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sekali-kali kita mengeraskan hati kita oleh karena secara tidak langsung Roh Kudus sementara menuntun kita kepada Yesus. Sama seperti orang buta juga yang buta sejak lahir dan dituntun dan diselamatkan oleh Yesus. Oke, terima kasih Bang Gilbert. Ya, kita lihat di sini bahwa perpecahan yang terjadi oleh karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya, di mana mereka nggak mau melihat mujizat Yesus itu sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan ya. Mereka selalu mengeraskan hati mereka, di mana mereka menyangka kefasihan mereka terhadap kitab-kitab para nabi maupun kitab Taurat, itulah yang menjadi dasar mereka untuk mempertahankan idealis mereka. Dan ini juga menjadi pertanyaan kepada kita sekarang ini, bagaimana cara kita mengatasi ya, kita suka terfokus akan aturan yang strict gitu, bahkan mungkin tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga kita tidak lagi melihat karya Tuhan yang lebih besar, Bang Moses. Oke, baik, terima kasih. Tema sentral dari kisah ini, Yohanes ambil bukan mengenai penyembuhan orang buta, tetapi itu hanya merupakan bagian kulit dari kisah ini. Penulis, yaitu kitab Yohanes ini, menekankan bahwa tema dalam atau tema sentral dari kisah ini merupakan bahwa tidak semua orang yang sudah melihat mujizat bisa percaya dan menerima
Yesus. Nah, di sini juga dikatakan di depan mata saja belum tentu percaya. Contohnya, penyembuhan orang buta. Ketika orang buta ini baru saja disembuhkan, malahan orang Farisi menginterogasi dia supaya menyalahkan Yesus karena menyembuhkan pada hari Sabat. Ini mengartikan bahwa terkadang dalam hidup kita, Tuhan menggunakan sesuatu yang menentang pemahaman kita agar kita ini tidak salah mengerti dengan kejadian yang kita lihat. Tuhan ingin agar kita tidak gagal dalam melihat mujizat atau karya Tuhan. Ketika selesai diinterogasi, pria ini atau orang yang disembuhkan ini tetap membela Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes 9 ayat 25 yang dikatakan, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini menegaskan bahwa dia tidak disembuhkan hanya fisiknya, tetapi rohaninya. Dan di sini ditekankan juga bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah bukti yang tidak bisa disangkal, walaupun ditekan sekalipun. Lalu, kenapa pemimpin agama di sini tetap buta, tidak bisa melihat secara mendalam maksud dari mujizat Tuhan ini? Pengetahuan rohani tanpa keterbukaan hati maka membuat kita buta terhadap karya Tuhan. Jadi poin yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini adalah tidak semua orang bisa menerima mujizat ini. Walaupun sudah melihat, tetapi tidak mengerti maksudnya. Jadi mau berapapun mujizat yang diberikan, tetapi tidak ada keterbukaan hati, maka semuanya itu sia-sia. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih Abang Moses. Nah, kita lihat di sini ya, seperti Bang Moses katakan tadi, bahwa nggak semua orang ya dapat menerima mujizat itu. Nah, bagaimana dengan ketika kita menanti-nantikan mujizat atau jawaban dari doa-doa kita, tapi jawaban dari doa-doa itu nggak kunjung datang nih. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk bersabar untuk hal itu, Bang Moses? Oke, baik. Sekarang kita sering kali dalam hidup kita sering merasakan bahwa terlihatnya Tuhan itu terlambat dalam menjawab doa. Dan terkadang kita merasa kita sudah berdoa tetapi tidak dijawab, dan doa itu terasa tidak berguna lagi ketika kita sudah menjalani hidup seperti sehari-hari. Namun dalam Yohanes 11 ada kisah yang penulis sampaikan kepada kita, bahwa ada sebuah kisah yang sering kita dengar mengenai kematian Lazarus. Siapa Lazarus? Dia adalah orang terdekat dari Yesus. Nah, ini membawakan kepada kita, saya tidak akan menjelaskan kisah ini lagi, tetapi membawa pemikiran kita kepada sesuatu pandangan Alkitabiah. Mengapa Yesus menunda untuk membangkitkan Lazarus pada waktu itu? Yesus bisa saja membangkitkan Lazarus pada waktu itu juga. Tetapi orang atau nabi lain, ahli-ahli jumpu atau ahli-ahli kuasa kejahatan juga bisa melakukan mujizat kebangkitan. Untuk itu, Tuhan kita, Yesus Kristus, membuat mujizat itu lebih spektakuler. Kenapa? Dia membuat mujizat yang bahkan orang jahat pun tidak bisa lakukan, yaitu membangkitkan orang mati yang telah membusuk dan wajahnya sudah tidak sempurna lagi. Ini menegaskan agar kita belajar bersabar dengan melihat pandangan dari Tuhan kita melalui Alkitab, bukan melihat pandangan kita sendiri. Ada titik terlihat seperti mustahil bagi kita, tetapi Tuhan sedang membuatmu kagum dan membuatmu untuk percaya bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh logika atau keadaan manusia. Mungkin. Baik, terima kasih Bang Moses. Wah, menarik sekali pelajaran kita di pelajaran kedua ini. Dan kalau kita lihat di sini banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil dari setiap pelajaran di hari-hari. Dan kalau kita mau ambil tarik kesimpulan nih Bang Moses, apa sih yang menjadi poin penting kesimpulan pelajaran kita di pelajaran kedua ini? Oke, jadi ketika kita lihat pelajaran ini sungguh menarik. Baru pelajaran yang kedua, tetapi kita sudah melihat bahwa Yesus ini
sungguh amat berpuasa. Ketika kita melihat kisah ini, saya ingin bertanya, apakah ada kebutaan rohani saat ini? Renungkanlah, saudara-saudara. Dan apa itu kebutaan rohani? Seperti apa itu kebutaan rohani? Kebutaan rohani adalah ketika kita sudah melihat mujizat di depan mata kita, namun kita tidak percaya. Apalagi kebutaan rohani, seperti orang Farisi, sudah merasakan, sudah bersama dengan Yesus, tetapi tidak kunjung mengerti. Melalui pelajaran ini, kita diingatkan, apa sih hubungan judul kita, tanda-tanda keilahian, dengan ayat inti kita, dan dengan pelajaran kita. Ini menegaskan bahwa tanda yang dilakukan oleh Yesus, yaitu merupakan grand evidence, atau bukti fenomena spektakuler bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ini menyatakan Yesus, identitas Yesus yang sebenarnya, bahwa Dia adalah sumber kehidupan kekal, kebangkitan, dan jalan menuju Bapa. Untuk itu, percayakah saudara saat ini? Percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ketika Dia memberikan mujizat dan Anda sudah melihat, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang membuat mujizat itu? Renungkanlah. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Bang Gilbert dan juga Bang Moses. Ya, jadi kita boleh simpulkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Jadi, mari kita percaya dan tetap teguh dalam pengharapan kita. Sebagai doa penutup, saya minta kesediaan dari Bang Gilbert Osvaldo. Oke, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pelajaran firman Tuhan sudah kami pelajari bersama-sama melalui pelajaran sekolah Sabat. Ia mengingatkan kami bahwa pada saat Engkau datang, Engkau memberi banyak sekali tanda-tanda mujizat, dan banyak juga orang yang tidak mempercayainya Tuhan, oleh karena mereka mengeraskan hatinya. Tuhan Allah yang baik, yang penuh dengan kasih, ajari kami sebagai umat-umat Tuhan, agar apapun yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kami bisa menjadi satu teladan yang baik, dan kami boleh teladankan oleh karena Yesus yang adalah penuntun kami, pembebas kami, dan kelak pada saat Engkau datang ya Tuhan, kami boleh dibebaskan dan kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami pelajari termeterai dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sampai di sini diskusi sekolah Sabat kita. Tuhan Yesus memberkati.